Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana dari kelas TI 23A dengan NIM 2341622621185, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang gerinda dan proses abrasif lainnya. Presentasi ini menjelaskan berbagai proses abrasif yang digunakan dalam manufaktur, termasuk gerinda, honing, laving, super finishing, polishing, dan buffing dan buffing. Setiap proses akan diuraikan dengan rinci, mencangkup karakteristik, aplikasi, serta keuntungan yang ditawarkannya. Dengan memahami pemrosesan abrasif, kita dapat melihat bagaimana proses ini berkontribusi secara signifikan dalam industri modern dan meningkatkan kualitas produk. Ya baik, di sini ada pendahuluan proses abrasif dalam manufaktur. Memahami teknik penghalusan dan pemotongan material dengan efisien. Yaitu yang pertama, proses abrasif penting dalam manufaktur. Metode ini digunakan untuk menghaluskan dan memotong material, meningkatkan kualitas produk akhir. Yang kedua, yaitu ada interaksi partikel abrasif dan benda kerja. Proses melibatkan kecepatan tinggi antara partikel abrasif dan benda kerja untuk efektivitas maksimal. Pengurangan jumlah gram yang dihasilkan. Itu yang ketiga, yaitu teknik ini secara signifikan mengurangi limbah material selama pemrosesan, menjadikannya lebih efisien. Lalu yang keempat, permukaan halus dan toleransi ketat. Proses abrasif mampu menghasilkan permukaan halus dengan toleransi geometrik yang sangat ketat. Di sini juga ada proses honing mencapai ketelitian tinggi dalam manufaktur. Memahami teknik honing untuk meningkatkan proses komponen mekanis. Yang pertama yaitu definisi proses honing. Honing adalah proses penghalusan permukaan untuk mencapai dimensi akurat. Yang kedua, alat honing. Alat honing menggunakan alat berbentuk silinder yang dilapisi partikel abrasif. Yang ketiga yaitu aplikasi dalam industri. Digunakan untuk komponen seperti silinder, hidrolik, dan piston. Yang keempat yaitu keuntungan proses. Keuntungan proses ini mampu menghasilkan permukaan halus dengan toleransi hingga 0,001 mm. Yang terakhir yaitu yang kelima, kesesuaian untuk aplikasi presisi. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Adapun proses lapping, proses untuk permukaan halus dan datar. Menjelajahi teknik laving dan dalam industri untuk presisi tinggi, yaitu ada proses lapping untuk penghalusan, penggunaan material abrasif, toleransi ketat dalam lapping, aplikasi industri lapping. Proses lapping untuk penghalusan yaitu menghasilkan permukaan yang sangat halus. Penggunaan material abrasif yaitu menggunakan campuran partikel abrasif dan pelumas. Toleransi ketat dalam lapping dapat mencapai toleransi kurang dari 2,5 mikron. Adapun aplikasi industri lapping umumnya digunakan untuk komponen presisi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang super finishing, teknik penyempurnaan permukaan. Proses super finishing untuk meningkatkan kualitas permukaan dan mengurangi cacat pada komponen mesin. Yang pertama yaitu teknik super finishing. Super finishing adalah teknik yang digunakan untuk lebih meningkatkan kekasaran permukaan setelah proses honing, menghasilkan permukaan yang lebih halus dan berkualitas tinggi. Yang kedua, batang abrasif. Proses ini melibatkan penggunaan batang abrasif yang bergerak bolak-balik pada permukaan benda kerja dengan frekuensi tinggi untuk menghaluskan permukaan secara efektif. Yang ketiga, mengurangi cacat. Tujuan utama dari super finishing adalah untuk mengurangi cacat permukaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan daya tahan komponen mesin.
Yang keempat yaitu kualitas permukaan. Super finishing menghasilkan kualitas permukaan yang sangat tinggi, menjadikan ideal untuk komponen mesin yang memerlukan kehalusan ekstrim. Dan yang terakhir adalah aplikasi mesin. Teknik ini banyak digunakan dalam industri untuk komponen mesin seperti poros dan silinder yang membutuhkan kehalusan dan presisi tinggi. Di slide berikutnya ada proses polishing dan buffing dalam manufaktur. Dalam proses polishing dan buffing dalam manufaktur meningkatkan penampilan permukaan melalui teknik pemolesan dan pengkilapan. Yang pertama di sini proses polishing. Polishing menghilangkan goresan dan meningkatkan kilau permukaan dengan roda abrasif. Yang kedua adalah proses buffing. Buffing berfokus pada pencapaian kilau yang lebih tinggi untuk penampilan estetis. Yang ketiga yaitu pentingnya dalam industri. Keduanya penting untuk produk akhir seperti perhiasan dan komponen otomotif. Yang keempat yaitu abrasif yang digunakan. Abrasif yang digunakan penggunaan abrasif yang tepat menentukan hasil akhir permukaan yang diinginkan. Di slide berikutnya ada tabel yaitu perbandingan proses abrasif dalam manufaktur. Menjelajahi berbagai proses abrasif dan aplikasi dalam industri, di mana proses gerinda karakteristik utama yaitu menggunakan roda gerinda dan aplikasi umumnya yaitu finishing komponen logam. Dan adapun honing yaitu karakteristik utama ketelitian hingga 0,001 mm dan aplikasi umumnya untuk silinder hidrolik dan piston. Ada proses lapping di mana karakteristik utama toleransi tinggi dan aplikasi umumnya yaitu optik dan permukaan plat logam. Proses selanjutnya itu super finishing. Untuk karakteristik utama yaitu peningkatan kehalusan, aplikasi umumnya komponen mesin. Proses yang terakhir yaitu polishing dan buffing, di mana polishing menghilangkan goresan dengan aplikasi umum perhiasan komponen otomotif. Dan adapun yang terakhir setelah polishing yaitu buffing menciptakan kilau tinggi dan aplikasi umumnya biasa digunakan dalam produk akhir estetis. Aplikasi proses abrasif dalam berbagai industri menggali peran penting proses abrasif dalam otomotif, aerospek, dan elektronik. Otomotif. Di sektor otomotif, proses seperti gerinda dan honing digunakan untuk memproduksi komponen mesin presisi termasuk silinder dan poros yang sangat penting untuk performa kendaraan. Aerospek. Aerospace dalam industri aerospace teknik lapping digunakan untuk menghaluskan permukaan komponen kritis yang memerlukan toleransi ketat untuk memastikan keselamatan dan efisiensi penerbangan. Adapun elektronik, proses polishing dan buffing dalam pembuatan perangkat elektronik berfungsi untuk meningkatkan penampilan dan fungsi komponen menjadikannya lebih menarik dan efisien. Ya, di sini juga ada proses gerinda, metode aplikasi dalam manufaktur. Yang pertama ada proses pemotongan. Proses gerinda adalah metode pemotongan yang menggunakan partikel abrasif untuk menghasilkan material dari benda kerja. Yang kedua ada partikel abrasif, yaitu menggunakan partikel abrasif yang terikat pada roda gerinda. Proses ini mencapai dimensi yang diinginkan. Lanjut, yang ketiga ada finishing komponen. Gerinda sering digunakan dalam finishing komponen logam untuk menghasilkan permukaan yang halus dan presisi tinggi. Adapun industri terkait. Industri terkait, proses ini banyak digunakan dalam industri otomotif dan alat berat untuk menghasilkan komponen presisi. Yang terakhir yaitu kecepatan tinggi. Dalam metode dan aplikasi manufaktur,
mempunyai kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi, proses gerinda sangat efektif dan menghilangkan material dengan efisien. Dan adapun slide terakhir yaitu proses abrasif masa depan manufaktur. Proses abrasif merupakan komponen yang esensial dalam manufaktur modern, menggunakan produksi komponen dengan akurasi tinggi dan permukaan yang halus. Dengan adanya kemajuan teknologi dan material baru, proses ini diperkirakan akan terus mengalami perkembangan, menawarkan efisiensi lebih dan hasil yang lebih baik. Penelitian dan inovasi lebih lanjut dalam teknik abrasif akan mendorong kemajuan di industri, memastikan bahwa proses ini tetap relevan dan vital untuk masa depan. Mari kita teruskan melakukan eksplorasi dan inovasi dalam bidang ini. Ya baik, demikianlah presentasi kami mengenai gerinda dan proses abrasif lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa proses abrasif seperti penggerindaan, lapping, honing, dan super finishing memiliki peran penting dalam dunia manufaktur untuk mencapai tingkat ketelitian dan kehalusan permukaan yang tinggi. Dengan pemilihan metode dan alat yang tepat, proses ini mampu meningkatkan kualitas produk secara signifikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami proses pemesinan non-konvensional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, saya siap menjawab.